Oke guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kali ini saya lagi di WTC BSD Serpong. Kita akan Kongko Hukum dengan Bang Deddy, sang lawyer. Untuk lebih jelas, tetap di Kongko Hukum. Ini dia, kita udah sampai nih ketemu Bang Deddy. Mau parkir. Halo Bang Deddy, apa kabar? Oh siap, brother. Presiden Kongko. Baru ngantor nih? Ya, alhamdulillah ini lagi mau cek dulu lah. Kebetulan saya sama artis kita nih, penyanyi kita nih, Bang Indra Firdaus. Oke, sip. Bang Indra, salam kenal. Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu parkir dulu, baru kita Kongko Hukum ya. Kita Kongko Hukum ya. Oke, thank you. Siap, brother. Ya. Halo, apa kabar? Wih, gila dosen kantor gagah, udah. Ya, alhamdulillah bro. Presiden Kongko Hukum nggak bilang mau kesini. Ya biasalah, kan ini kejutan. Oke lah, kita mulai aja langsung. Siap. Ini kebetulan gua ada tamu nih, artis kita nih. Wis, mantap. Indra nih. Apa kabar Bang Indra? Artisnya Naga Suara ini. Oke, mantap. Ini ada Neng Rona juga tuh. Halo, Udah lama kok nggak Kongko Hukum nih ya? nama fansnya apa nih? Hah? Nama fansnya apa? Nama fansnya Sohib Kongko Hukum. Yes, Yoi, Jangan oke. lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. Digerebek ya? Hah? Kalau digerebek, diborgol ntar. Oh ini enggak. Yoi. Oke, kita Kongko Hukum lah ya. Siap. Oke guys, kita ketemu di Kongko Hukum. Ini kedua kali dengan Bang Deddy dan Bang Indra, pendatang baru. Nah ini jadi kita memang saya udah janji sama Bang Deddy buat Kongko Hukum. Nih Bang Deddy ini adalah advokat top ibu kota. Amin. Semoga istiqomah. Kalau Bang Indra bisa kenalin diri dulu Bang. Oke, beliau Indra ini salah satu artisnya Naga Suara. Silakan Oke, langsung siap. intro. Kamera dong Indra. Ya, salam kenal buat Kongko Hukum. Mudah-mudahan menjadi satu edukasi buat yang nonton. Amin. Tentunya banyak yang subscribe tentunya, Amin. dan monetasnya berdoa. Amin. Oke, nama saya Firdaus Indra atau nama aslinya sih Indra Firdaus. Kebetulan memang hobi saya di musik, sama kayak Bang Deddy. Sama, ini advokat dan penyanyi juga. Kalau saya lebih ke pengusaha tapi hobinya bernyanyi. Oh, sama. Jadi di advokat hobinya nyanyi. Nah, kita mau bersinergi. Siap. Advokat dengan pengusaha, kebetulan sama-sama penyanyi. Kalau saya cuma demen nyanyi. Oh, iya. Iya kan? Oke. Kalau misalnya demen nyanyi bagus Bang. Yang bahaya tuh kalau demen laki orang. Kalau demen cewek orang masih mending kan? Masih mending. Bahaya kalau demen laki orang. Itulah yang terjadi saat ini fenomena di masyarakat kan. Makanya kita harus banyak bersyukur lah Bang Ferdi. Mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jelas itu dalam surat Ar-Rahman itu diulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kamu dustakan? Kita sudah menjadi advokat, sudah menjadi pengusaha dan penyanyi, artis juga. Ngapain lagi? Apa yang dicari? Tinggal bersyukur. Takbir. Allahu Akbar. Oke Bang Deddy, Siap. ini belakangan lagi banyak pegang kasus artis nih. Alhamdulillah Pak Presiden. Presiden taksi. Presiden Kongko Hukum. Jadi kebetulan memang kita konsisten dikasih amanah oleh ya para artis. Ya. Jadi mereka ada masalah menghubungi kita untuk membantu ya bagaimana proses hukum yang mereka lagi alami gitu kan, gimana. Nah, kebetulan nih ada saya pegang nih, ada artis yang terbaru adalah Ridho Ilahi. Oh, itu yang hits tuh. Iya, Ridho Ilahi itu pemain FTV sinetron. Iya, jadi orang rumah pun Mas, itu bukan temennya tuh ya? Oh iya. Jadi Bang Ridho ini kebetulan kan beliau ya kena inilah ya. Jadi ditangkap
Polres Jakarta Barat Terkait? terkait dugaan mengkonsumsi narkoba atau Oke, narkotika. tapi kan ini baru di kepolisian. Ya, Tentunya biasanya itu ada presumption of innocence. betul. Apa nama Asas asasnya? hukum itu jadi praduga tak bersalah ya. Maka kita perjuangkan kemarin dan di kepolisian sudah selesai, di kejaksaan juga sudah selesai, dan di pengadilan pun sudah selesai dan divonis 2 tahun. Oh, sudah Nah, selesai. maka kami selaku kuasa hukum, dan kebetulan yang lebih menarik nih Bang Ferdi, saya kuasa hukum yang ketiga. Oh, yang ketiga. Jadi beliau sebelumnya menggunakan, ada kuasa hukum yang pertama, kuasa hukum yang kedua, dan saya kuasa hukum yang ketiga. Ya. Advokat itu kan profesi yang terhormat, ya, tugas kita membantu, meringankan bebannya mereka gitu. Maka kemarin membela hak membela hak dan kepentingan hukumnya Ya, gitu loh. betul. Karena apa? Ridho Ilahi ini ternyata setelah saya koordinasi, dia kan negatif. Oh, negatif apa nih? COVID atau Dia negatif, tidak menggunakan Oh, narkotika. negatif. Betul, Oh, betul. Iya, iya, iya. Tidak menggunakan narkotika, cuman ini menurut informasi patut diduga dia dijebak. Gitu. Ya, dijebak. Dikasih sabu 0 poin berapa, sedikit banget lah ya gitu. Dan sabu itu belum dipakai, ditaruh sama dia, disimpan. Tiba-tiba ada polisi dari Oh. Jakper gerbek, ya mau nggak mau kan tertangkap tangan. Ah. Jadi ada barang bukti walaupun dia negatif gitu. Tapi yang bersyukurnya Bung Ferdi bahwa artis Ridho Ilahi ini dikenakannya pasal 127. Apa tuh? Terkait apa tuh? 127 Undang-Undang Narkotika itu Ya. jelas ya kan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu bahwa pasal 127 itu dikhususkan untuk pengguna narkotika ya. Oke. Maka sebetulnya debatable saat ini ya, harusnya ya, kalau perspektif saya dan sebagian juga pakar-pakar hukum terkait Pidana. masalah pakar hukum pidana terkait narkotika ini, jika dia memang pemakai murni maka dia harus direhabilitasi. Nah ini oke, biar sesuai kemauan paham juga nih Bang Dedi. Betul. Jadi ini menariknya karena ini kan sudah divonis 2 tahun. Betul. Sementara menurut aturan undang-undang yang tadi Bang Dedi sebutkan 127 undang narkotika itu kan harus rehab, Mm-mm. ya kan? Nah ini gimana antara rehab dan vonis? Nah itu yang saat ini menjadi dilematis ya dalam proses penegakan hukum di Indonesia terkait masalah pengguna narkotika ya. Jadi kayak kemarin, mohon maaf Pak Dr. Siswandi ya, beliau dulu Direktur BNN. Nah beliau juga sekarang lagi penggiat, beliau ada di GPAM dan mengatakan, mengusulkan, mengajak kepada para penegak hukum kalau pengguna atau pecandu narkoba itu wajib diobatin, artinya harus direhab. Kalau dia divonis, dia ditahan, menurut saya tidak efektif gitu. Bahkan saya mendukung GPAM, Gerakan Peduli Anti Narkoba, kalau pecandu dicari, untuk datang dicari, disembuhkan gitu loh. Menarik juga. Itu target daripada GPAM. Kebetulan saya salah satu lawyernya GPAM juga. Gitu. Kita sering sosialisasi ke masyarakat karena kita juga disupport bekerja sama dengan BNN. Oke. Kalau Bang Indra sendiri kan artis nih. Dalam pergaulan itu gimana teman-teman? Apakah memang ada yang ngajak, bro, kita menggunakan ini supaya enak apa gimana? Atau gimana sih dalam pergaulan? Kalau kebanyakan yang saya lihat ya, kalau saya sih sendiri belum pernah. Oke, Sama sekali belum pernah tersentuh. Tapi kalau misalkan melihat secara langsung, yes, ada gitu. Karena mereka niatnya itu untuk benar-benar stamina, kayak semacam kayak gitu lah. Kayak ada teman ya. Kalau memang stamina itu berarti artis ini capek sekali atau gimana sih? Iya, jelas kalau namanya stripping itu kan kita dari pagi ke pagi bisa juga kan gitu. stripping. Nah mungkin dalam pikiran mereka supaya kuat akhirnya pakai mungkin doping seperti itu. Kalau misalkan untuk arahnya ke yang bener-bener narkoba kayak sabu yang itu saya kurang paham. Oke. Tapi kalau misalkan Dan jangan paham juga, ngapain paham? maksudnya kurang paham tuh kurang mendalami. Tapi kalau jenis-jenisnya saya paham, mulai dari ganja dan sebagainya saya tahu bentuknya tuh seperti apa juga tahu. Dan memang dunianya seperti itu. Dunia labing, dunia malam, bullshit lah kalau misalkan dia entertain gak ada itu, tetap ada di situ.
Nah, tinggal kembali ke Kembali ke diri kita hanya apakah mau atau tidak. Oh. Tapi kalau yang menawarkan kalau saya pribadi belum pernah. Kebetulan karena sinetron saya yang religi gimana? Jadi mau nggak mau image juga ya, Iya. pride-nya religi Iya, soalnya gitu. iya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri yang disampaikan sama Bang Indra tadi bahwa fenomena ya, Iya, fakta iya. di lapangan Fakta di sekarang lapangan. artis-artis itu karena dia masalah kerjaannya yang juga stripping itu kan pagi sama pagi ya. pagi ke pagi itu jadi mereka lelah. Jadi mungkin kalau dosisnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter ya, mungkin boleh-boleh saja karena itu kan ibaratnya ada ya namanya dokter ya. Tapi kalau tanpa dokter dia mengkonsumsi itu atau menggunakannya itu Berlebihan. jelas merusak. Karena semua yang ada hayalan, Ya. halusinasi. Dan ini yang sekarang bilang halu baru banget nih Bung Ferdi ya. Selain klien saya ada ditangkap kemarin kan mantan suaminya Dina Lorenza. Oh, ya. Mantan Cut Keke juga itu juga bingung kan. Kenapa? Karena dia tidak diobatin, Ya. harus direhab. Saya teringat dulu mantan klien saya juga almarhum Ustadz Jeffrey bagaimana dulu Oh, iya. sejarahnya. Ya. Iya. Tapi karena memang diobatin, alhamdulillah beliau sembuh. Sampai ya di akhir hayatnya beliau sudah totalitas. Oh saya maaf pernah sebenarnya sekali. Ini Pernah. sekali ini. Morfin dia. Oh itu, nah morfin itu kan jadi saya pernah punya besuk Ya. orang, Menarik. terus di dalam badannya kakak. Iya. Tapi sesuai dengan anjuran dokter anestesi, masalahnya pada saat itu saya dioperasi kaki. Gua udah serius bro. Itu sebagai obat penenang. Gue udah serius nih, udah muter bangku nih. Aduh. Nah, makanya saya katakan tadi, saya pernah jenguk orang di rumah sakit, Iya. itu udah kondisi badannya udah kanker, Iya. Pak. Terus itu masih relatif muda ya, Iya. biasa waktu itu. Bawa sakit, itu dia melek sakit badannya. Ya. Setelah melek sakit badannya, akhirnya suster minta suster, itu di morfin. Iya. Itu sebenarnya itu suntik apa? Ke orangnya itu morfin. Oh jadi yang saya tahu itu di TV itu kan Iya. orang takut menggunakan morfin. Iya. Ternyata boleh asal dengan anjuran dokter Iya. anestesi di rumah sakit. Artinya kalau dokter kan memang yang mengijazahkan ya, ada ijazahnya gitu loh. Legitimasi. Kurang seru cerita dulu ya. Kurang seru tadi ya. Cerita dulu ya. Habis itu kejadiannya pas operasi. Ya udah bentar lagi. Balik lagi ke kasusnya Ridho Ilahi, alhamdulillah dia sebetulnya sudah tidak menggunakan. Ya. Tapi dia adalah pernah menggunakan itu di masa lalunya, maka dia udah nggak mau menggunakan lagi karena terngiang pesan ibunya, karena bapaknya sudah meninggal kan. Asli Ridho itu kan dari Padang gitu, ibunya beberapa minggu Minang? Ya dari Minang gitu. Disampaikan tolong ya nak, hati-hati di Jakarta, lingkungan dijaga, jangan kebiasaan bergaul, jangan sampai masuk ke narkotika itu luar biasa, membunuh pelan-pelan dia. Jadi orang dibuat menghayal aja, akhirnya males kerja karena penuh dengan hayalan. Itu kejam bahayanya narkotika itu. Maka Ridho Ilahi itu kemarin dia pas diperiksa dia negatif ya karena memang sudah tidak menggunakan. Tapi apapun itu, karena ini adalah negara hukum, kita menghormati proses penegakan hukum di negara Indonesia. Dan saya memperjuangkan kemarin bagaimana hak asimilasinya dari Ridho Ilahi supaya bisa didapat gitu ya, paling tidak karena dia ini tulang punggung bagi keluarga. Dia udah nggak punya bapak, punya adik yang masih sekolah. Saya berharap kemarin juga preskon supaya dapat atensi dari Karutan, paling tidak permohonan asimilasinya dikabulkan sehingga paling tidak ya dia 1 bulan ke depan bisa dibebaskan gitu Bung Ferdi. Paling di luar lah. Di luar. Walaupun dalam tahapan asimilasi. Gitu. Paling tidak kalau di luar kan kita gampang untuk kontrolnya. Gitu. Karena nuansa COVID kan susah juga komunikasi. Oke, Bang Deddy untuk Siap. closing statement untuk masyarakat dan soal pokok hukum nih. Kira-kira apa sih sebagai kuasa hukum yang membela hak lain seperti itu? Gimana harapan Bang Deddy kepada masyarakat luas? Ya buat masyarakat luas bahwa pengacara itu kan di luar nih image-nya negatif. Ya. Ya.
kok bisa sih pengacara membela orang yang salah? Ini yang selalu banyak pertanyaan ke saya. Kenapa? Kok koruptor atau pencandu narkoba kok dibela gitu? Saya katakan sekali lagi ya, bahwa pengacara itu bukan membela letak kesalahannya, tetapi hak-hak dan kepentingan hukumnya yang harus dibela menurut konstitusi. Jelas gitu kan, karena tadi yang kita sampaikan di awal bahwa kita menganut asas praduga tak bersalah. Biarlah proses hukum berjalan dengan baik, ada pengacara, ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada hakim. Kalau memang diputuskan sama hakim dia bersalah sesuai dengan aturan yang berlaku, itulah kebanggaan bagi seorang pengacara. Jadi jangan sampai ada kekeliruan. Dia misalkan contoh kayak Ridho Ilahi, dia tidak menggunakan narkotika, ya kan? Nah, dikenakan pasal 127. Ya itu jangan sampai dia tidak menggunakan narkotika, dia divonis dengan 114 misalkan, yang hukumannya seumur hidup. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Itulah fungsinya pengacara, untuk mengontrol, mewakili, memposisikan maksudnya dia ditempatkan di tempat yang benar gitu. Apakah pasal yang dijerat atau diduga betul atau tidak? Betul. Jadi tidak boleh menyimpang dari itu aja. Jadi siapapun orangnya masih ada hak-haknya, ya, terlapor atau yang patut diduga dia sebagai pencandu narkoba misalkan, itu ada hak-hak hukumnya diatur di dalam hak asasi manusia gitu. Oke, makasih. Nah, kalau Bang Indra sendiri sebagai artis yang bergaul dengan artis juga melihat itu dan kita kadang melihat, berarti si ini kenal, ditangkap, itu gimana sih? Dan supaya masyarakat juga memahami dunia itu seperti apa dan sebaiknya gimana gitu loh. Kalau dunia artis sendiri sih memang kalau sudah di lapangan masing-masing ya kebanyakan. Tetap kebanyakan nggak ngurus-urusan lu gue kebanyakan memang seperti itu. Adapun tentang keakraban dengan beberapa ya karena memang sebagai teman aja, bukan sebagai seorang artis ya. Jadi enggaknya sudah sampingkan karena kalau kita bicara artis memang public figure itu biasanya ya masing-masing. Lu mau kayak, tapi kalau misalkan udah dekat banget, misalnya udah bersahabat, contoh kayak saya sama Raffi, sama Irwan, sama Irwansa itu ya apapun kejadiannya ya sudah teman, ya, saling mendoakan aja, dekat banget lah ya. Ya, jadi saling mendoakan aja. Tapi untuk masyarakat ya memang dunia artis itu sebenarnya bukan dunia artis aja sih, dunia pengusaha apapun ada sisinya gitu. Cuman memang artis ini ada kamera kan, jadi kemana-mana kelihatan konsumsi publik. Ya, artis poligami, ustadz poligami, rame. Nah, pengusaha banyak kok. Banyak, nggak satu dua, orang Chinese dan sebagainya juga banyak. Tapi tidak terpublish karena public figure akhirnya artis seperti itu dan menjadi contoh untuk masyarakat. Yang lain. Karena jadi role model kan. Jadi role model, jadi trendsetter gitu. Kalau saya pribadi sih lebih nggak ngurus ke arah sana. Oke, makasih Bang Hukum Bang Deddy. Luar biasa Bang Deddy, terima kasih. Bang Indra, terima kasih. Sekali lagi, sama-sama. Terima kasih. Semoga masyarakat paham bahwa advokat adalah pembela, mewakili hak-hak dan kepentingan hukum klien, bukan membela kesalahannya. Oke, sampai ketemu lagi di Koko Hukum berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Thank you. Thank you.